bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut takkan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa saja yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya memberitahukan kepada siapapun bahwa dialah Mesias. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Tetapi Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, nyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau memikirkan bukan yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, kita mendengar pengakuan para murid yang diwakili oleh Simon Petrus bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Atas pengakuan Petrus ini ditanggapi oleh Tuhan Yesus dengan tiga sabda. Yang pertama, sabda bahagia. Berbahagialah engkau Simon, anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku di surga. Ini sabda pertama, pujian kepada Petrus bahwa pengakuannya ini berkat karunia dari Allah Bapa di surga. Sabda yang kedua, pengenalan Tuhan Yesus tentang Petrus. Engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku.
dan alam maut takkan menguasainya. Dan sabda ketiga bentuknya janji. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Di sini Petrus diberi kuasa ya, untuk menunjukkan jalan kepada ya, kerajaan Allah. Dan juga mengenai pengampunan dosa. Saudara-saudari kasih, kemudian Tuhan Yesus ya, menanggapi pengakuan Petrus ini dengan menyatakan misinya yang sesungguhnya, bahwa ia akan mengalami banyak ya, penderitaan, menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ini pernyataan Tuhan Yesus mengenai misinya yang sesungguhnya, ya, kehadirannya di muka bumi ini. Dan sabda Tuhan Yesus ini ditolak oleh Petrus, bahwa Petrus hendak membelokkan ya, jalan Tuhan, ya, misi Tuhan. Kemudian Tuhan Yesus ya, menegur Petrus dengan sangat keras, "Nyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau memikirkan bukan yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Saudara-saudari kasih, melalui sabda Tuhan ini kita dapat mengerti, memahami ya, pribadi Simon ya, menjadi Petrus itu butuh proses ya, butuh waktu. Bagaimana dalam bacaan Injil ini ya, Petrus hendak membelokkan ya, misi Tuhan, dan juga dalam perjalanan Petrus juga menyangkal Tuhan. Namun akhirnya ya, dalam proses berkat rahmat-Nya ya, Petrus benar-benar ya memberikan hidupnya ya, menjadi Petrus yang sesungguhnya ya, memberikan hidupnya, dirinya ya, bagi Tuhan. Maka proses menjadi murid Tuhan, beriman kepada Tuhan, tentu ya tidak sekali jadi, ya, sekali selesai. Butuh proses, butuh waktu, butuh usaha dari kita, dan tentu juga butuh rahmat dari Tuhan sendiri ya, agar senantiasa ya, membimbing kita, mencurahkan rahmat-Nya, sehingga kita bisa ya, menjadi murid yang setia, yang sesungguhnya. Maka pentingnya bagaimana ya, proses beriman ini ya tidak berhenti, ya, tidak mandek dalam diri kita ya, sepanjang hidup kita. Tentu bila proses beriman ini terus terjadi, terus berlangsung, tentu kita akan bisa ya, mengenal siapa Tuhan kita Yesus Kristus, dan akhirnya juga menghayati iman dengan benar.